warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini aku mau memberikan video tutorial pada modul 3 dan 4, yaitu modul perencanaan dan pengendalian kerja dan program dinamis. Nah, langsung aja kita bahas ke contoh soal yang pertama. Di sini aku masuk ke contoh soal nomor 2 dulu karena nomor 1 itu masuk ke modul 4 teman-teman. Jadi di sini aku bahas contoh soal nomor 2 yang dimana untuk nomor 2 ini itu termasuk ke dalam modul 3-nya, yaitu perencanaan dan pengendalian kerja. Nah, di sini aku akan menggunakan 3 software. Jadi untuk modul 3 itu aku pakai 2 software, itu ada RStudio dan POM-QM, sedangkan untuk modul 4 itu aku pakai software Microsoft Excel. Langsung aja kita masuk ke soal modul 3. Nah, jadi untuk soal nomor 2 ini, jadi ada sebuah perusahaan logistik yang sedang membangun gudang distribusi terpadu dengan tujuan meningkatkan kecepatan dan efisiensi pengiriman barang ke pelanggan. Nah, proyek pembangunan gudang ini terdiri dari beberapa aktivitas yang saling bergantung dan harus dikelola dengan baik agar tidak terjadi keterlambatan. Oleh karena itu, manajer proyek ingin menentukan jalur kritis proyek menggunakan metode Critical Path Method atau CPM agar proyek dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Nah, ini adalah daftar aktivitas proyeknya nih, teman-teman. Nah, di sini yang pertama, kita itu disuruh menentukan jalur kritis proyek menggunakan metode CPM. Dan yang kedua, kita disuruh menghitung total waktu penyelesaian proyek. So, langsung aja kita ke software yang pertama yang kita pakai, yaitu RStudio. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Jadi untuk soal nomor 2 ini, pertama kita pakai software RStudio terlebih dahulu. Nah, di sini aku udah nyiapin sintaks-sintaksnya. Jadi untuk yang pertama itu kita masukin sintaks library atau igraph, di mana sintaks ini itu digunakan untuk menyelesaikan permasalahan berbentuk graph. Di sini kita running dulu. Nah, setelah itu, di sini kita memasukkan sintaks untuk mendefinisikan aktivitas proyek dengan durasi dan dependensinya. Pertama, di sini ada aktivitasnya terlebih dahulu. Nah, di sini untuk aktivitasnya itu kita masukin aja teman-teman yang ada di tabel soal. Nah, di sini untuk aktivitas A, B, C, D, di sini teman-teman bisa lihat di sini juga ada aktivitas A sampai I. Berarti di RStudio-nya kita masukin aktivitas dari A sampai I. Dan untuk durasinya, teman-teman masukin aja durasi yang ada di tabelnya, yaitu dari 8 sampai 7. Di sini teman-teman masukin dari 8, 14, 10, dan sampai 7. Selanjutnya itu ada nilai dependensinya. Nah, di sini itu ada sintaks from dan to, di mana from ini kalau misalnya kita lihat dalam tabel berarti dia nilai si pendahulunya, sedangkan to itu nilai si aktivitasnya. Nah, contoh pembacaannya, misal untuk from A ini, berarti kan dia dari pendahulu A ke aktivitas B. Nah, di sini kita lihat from A to B dan seterusnya. Nah, selanjutnya di sini ada membuat grafik dari dependensi aktivitas. Ini kita sambil running ya, teman-teman. Di sini ada sintaks untuk membuat grafik dari dependensi aktivitas tersebut. Habis itu, di sini kita menentukan jalur kritis berdasarkan jalur terpanjang. Di sini kalau misalnya teman-teman lihat, itu ada sintaks from A dan to I, dimana di sini teman-teman masukin aja nih aktivitas awal dan aktivitas akhir, disesuaikan sama tabel soalnya. Nah, habis itu di sini kita menghitung durasi untuk setiap jalur dan menentukan jalur kritis atau jalur dengan durasi terpanjangnya. Di situ kita akan menampilkan grafik jalur kritis tersebut dengan menggunakan sintaks ini, teman-teman. Nah, nanti dia critical path atau jalur kritisnya dia akan terlihat berwarna merah. Sedangkan untuk jalur yang tidak kritisnya nanti dia akan terlihat berwarna biru. Nah, di sini teman-teman running aja dengan sintaks yang sudah disiapkan. Oke, setelah di running, dia akan memunculkan grafik jalur kritisnya. Ini kita coba zoom. Nah, dia tampilannya seperti ini, teman-teman. Nah, ini kita coba lihat hasilnya dulu ya. Kita coba running hasilnya. Nah, di sini udah didapat nih, teman-teman. Jadi untuk jalur kritis proyeknya itu dia berada pada A, B, D, E, F, H, dan I dengan waktu penyelesaian proyeknya itu selama 94 hari. Nah, kalau misalnya kita lihat dalam grafik, di sini sudah terlihat ya teman-teman, jalur kritisnya itu dia berarti ada di A, B, D, E, F, H, dan I.
Nah, di sini juga sudah benar jalur kritis proyeknya dia ada di A, B, D, E, F, H, dan I dengan waktu penyelesaian proyeknya itu dia ada di 94 hari. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan software yang kedua yaitu POM-QM. Kita akan lihat apakah hasilnya itu sama atau tidak. Oke, teman-teman, selanjutnya kini kita masuk ke software POM-QM untuk soal nomor 2 ini. Nah, pertama itu teman-teman pilih ke project management atau part atau CPM ini. Terus habis itu teman-teman pilih yang single time estimate. Karena untuk soal nomor 2 ini itu pakai single time estimate. Oke, masukin dulu title-nya. Nah, untuk number of activities-nya di sini teman-teman lihat dalam soalnya. Nah, di sini karena soal yang aku punya aktivitas A sampai I, berarti dia ada di 9 aktivitas. Nah, di sini number of activities yang kita masukin 9. Terus oke. Nah, habis itu di sini bakal muncul tabel activity time, dan predecessor. Nah, di sini kita ngisi yang activity time sama predecessornya aja, teman-teman. Nah, jadi untuk activity time-nya itu kita masukin durasi atau hari dari tabel soal yang udah disediakan. Di sini kita masukin aja nilainya 8, 14, 10. Nah, di sini selanjutnya ada predecessor. Nah, predecessor ini menandakan si pendahulunya, teman-teman. Jadi predecessor ini itu menandakan si pendahulunya. Nah, di sini kita lihat untuk aktivitas A itu dia pendahulunya kosong. Berarti di predecessor A ini itu kita nggak usah diisi, berarti kita langsung ke activity yang B. Di sini pendahulunya itu ada A, berarti di sini kita masukin A. Dan untuk yang C itu tadi ada A. Dan untuk pendahulu yang memiliki 2 angka seperti ini, berarti kita masukin nilainya itu ke samping. Berarti dia di sini kan ada B dan C ya, teman-teman, untuk aktivitasnya. Berarti di sini kita masukin B dan C. Terus kita masukin pendahulu yang lain. Nah, kalau misalnya udah teman-teman masukin semuanya, habis itu teman-teman langsung solve aja. Nah, nanti dia akan muncul project time-nya atau activity time secara keseluruhannya itu ada di 94. Dengan jalur kritisnya itu ada di A, B, D, E, F, H, dan I, teman-teman. Nah, kita lihat chartnya. Nah, ini dia, teman-teman. Jadi untuk yang merah ini itu adalah jalur kritisnya yang ditempuh si soal nomor 2 ini. Jadi dia ada di A ke B, B ke D, D ke E, E ke F, F ke H, dan ke I. Nah, kalau misalnya kita bandingkan dalam software RStudio, itu ternyata hasilnya sama, teman-teman. Jadi nggak ada perbedaan sama sekali. Nah, jadi untuk soal nomor 2 ini itu kita dapat mengambil kesimpulan kalau misalnya jalur kritisnya itu dia berada pada A, B, D, E, F, H, dan I dengan waktu penyelesaian proyeknya itu selama 94 hari. Selanjutnya kita masuk ke soal yang nomor 3 nih, teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke soal nomor 3. Di mana nomor 3 ini sebenarnya masih sama ya, teman-teman, kayak nomor 2, cuman di sini itu kita pakai metode part atau program evaluation and review technique. Nah, kan kalau soal nomor 2 itu pakai CPM ya, teman-teman. Nah, di sini pakai part. Nah, di sini langsung aja kita masuk ke software RStudio-nya. Di sini aku juga udah nyiapin sintaks-sintaksnya untuk soal nomor 3. Nah, ini ya, teman-teman. Jadi di sini untuk sintaks yang pertama itu kita masukin data aktivitas proyek dengan estimasi waktu part. Nah, di sini kita masukin nilai aktivitasnya ada apa aja, terus nilai optimisnya berapa, nilai paling mungkinnya berapa, dan nilai pesimisnya berapa. Ini teman-teman bisa langsung masukin aja dari tabel soal yang sudah disediakan. Nah, habis itu di sini kita menghitung waktu ekspektasi menggunakan rumus part. Dimana di sini juga udah dimasukin rumus partnya ya, teman-teman. Nah, habis itu kita mendefinisikan hubungan antara aktivitas atau age-nya. Nah, di sini sebenarnya masih sama seperti soal yang sebelumnya. Jadi cara bacanya itu teman-teman masukin nilai si pendahulunya terlebih dahulu. Habis itu masukin nilai atau huruf-huruf si aktivitasnya ini, teman-teman.
Nah, habis itu di sini ada membuat grafik proyek dan ada menentukan semua jalur dari awal ke akhir. Nah, ini juga teman-teman sama, teman-teman masukin prompt-nya itu atau aktivitas pertamanya itu apa, dan juga to-nya atau aktivitas terakhirnya itu apa. Di sini kan kalau untuk soal nomor 3 ini aktivitas pertamanya itu ada di A, sedangkan aktivitas terakhirnya itu ada di H. Berarti di sini masukin prompt A to H. Dan di sini juga ada menghitung durasi untuk setiap jalur, di mana sintaksnya itu seperti ini, dan juga untuk menentukan jalur kritisnya atau jalur dengan durasi terpanjang menggunakan metode PERT. Nah, di sini menampilkan jalur kritisnya, nanti dia akan ada di mana dengan menggunakan graph-nya. Nah, nanti di critical path-nya dia ada di warna merah, sedangkan yang bukan jalur kritisnya itu dia ada di warna light blue. Dan nanti akan menampilkan hasilnya teman-teman, bahwa jalur kritis proyeknya ada di mana dan waktu penyelesaian proyeknya itu ada di mana. Nah, ini kita coba running dulu ya teman-teman dari awal. Nah, di sini teman-teman kalau misalnya udah running si sintaks grafik tersebut, nanti software itu bakal munculin gambar seperti ini. Jadi untuk jalur kritisnya itu dia ada pada A, B, C, E, F, G, H. Nah, kita coba running yang menampilkan hasilnya. Nah, di sini waktu penyelesaian proyeknya itu selama 80,83 hari, atau kalau misalnya dibulatkan itu sekitar 80 hari atau sekitar 81 hari. Nah, jalur kritisnya itu dia ada di A, B, C, E, F, G, dan H. Nah, selanjutnya kita coba software POM-QM ya teman-teman, apakah hasilnya itu sama dengan software RStudio atau berbeda. Oke, di sini teman-teman masuk ke POM-QM-nya. Seperti biasa, seperti yang tadi, itu teman-teman pilih ke Project Management, terus pilih yang Triple Time Estimate. Kan kalau yang CPM tadi itu kita pakainya yang Single Time. Nah, kalau yang seperti ini kita pakainya yang Triple Time Estimate. Nah, untuk number of activitiesnya itu masih sama. Nah, untuk soal nomor 3 ini, dia kan ada aktivitasnya itu dari A sampai ke H ya, teman-teman. Berarti untuk number of activitiesnya itu dia ada di 8. Nah, di sini teman-teman tinggal mindahin nilai-nilainya yang ada di dalam tabel soal ke sini. Ada waktu optimisnya berapa, most likely time-nya berapa, waktu pesimisnya berapa, teman-teman tinggal pindahin yang ada di dalam tabel soal itu ke dalam sini. Nah, di sini untuk periode sensornya juga masih sama ya teman-teman, seperti soal sebelumnya. Nah, habis itu tinggal di solve aja. Nah, nanti dia bakal ketemu hasilnya atau activity time-nya itu dia ada di 80,83. Jadi waktu penyelesaian proyek secara keseluruhannya itu ada di 80,83, dengan jalur kritisnya dia itu ada di A, B, C, E, F, G, dan H. Jadi di sini ketemu dengan jalur kritis yang ini, itu dia bakal ketemu waktu penyelesaian proyeknya itu sama dengan 80,83. Nah, kalau misalnya kita lihat dalam software RStudio sebelumnya, itu hasilnya sama ya teman-teman. Untuk waktu penyelesaian proyeknya itu ada di 80,83 hari, dengan jalur kritis proyeknya itu ada di A, B, C, E, F, G, dan H. Oke, untuk soal nomor 2 dan nomor 3 di modul 3 ini sudah selesai. Selanjutnya kita ke soal nomor pertama atau soal nomor 1 di modul keempat. Dan di sini aku udah pindahin soalnya. Jadi ada sebuah UMKM tahu Bandung Sutra di Cilegon akan mengirimkan tahu dari pabrik menuju pedagang keliling sebagai tujuan akhir. Dan kita disuruh menentukan jalur distribusi mana yang paling optimal agar biaya transportasi dapat diminimalkan dengan metode forward pass. Nah, ini jalur distribusinya teman-teman. Dan di sini aku bagi ke dalam 3 stage. Jadi untuk penentuan stage-nya itu bisa dikatakan sebagai stage pertama. Ini stage pertama, stage kedua, dan stage ketiga. Nah, karena forward pass, jadi kita disuruh menentukan dari P ini atau dari titik awal sampai ke titik akhirnya. Dan di sini kita langsung aja isi tabel di stage 1. Nah, stage 1 ini, X1-nya kita isi aktivitasnya. Berarti kan dia ada di kota 1 dan kota 2. Nah, untuk F1 atau F1S-nya ini kita masukin nilainya teman-teman, nilai yang paling minimum, karena di sini cuma ada satu nilai, atau karena ini adalah termasuk stage pertama, jadi kita cuma masukin nilainya yang ada di jalur distribusinya.
Berarti kan dari kota 1, dari pabrik ke kota 1 kan 15, kita masukin 15, dari pabrik ke kota 2 itu 20. Nah, ini kita masukin tujuannya yaitu ke pabrik ini. Nah, untuk X2-nya, ini kan aku udah masukin aktivitasnya teman-teman dari kota 1 dan kota 2, itu dia akan menuju kemana. Nah, di sini kita masukin tujuannya itu di sini, itu kota 3 dan kota. Nah, jadi dari kota 1 ke kota 3 ini itu nilainya berapa teman-teman, terus nanti ditambah sama stage 1 atau nilai yang paling minimum yang ada pada stage 1 tersebut. Nah, kan kalau kita lihat dari jalur distribusinya, kota 1, kota 3 itu kan sama dengan 20, berarti sini kita tulis 20 ditambah sama stage 1 yang paling minimum di kota 1. Nah, ini juga sama, kota 1 ke kota 4 itu kan sama dengan 24. Nah, ditambah sama 12. Nah, ini juga kota 2, kota 3 itu kan dia sama dengan 22 ya teman-teman. Tambah sama kota 2-nya. Nah, ini kota 2, kota 4 itu 19 ditambah sama nilai paling minimum sebelumnya. Ini tinggal kita masukin rumus minimum aja di Excel. Kita tarik ini dan kita enter. Nah, nanti dia bakal muncul nilai yang paling minimum di antara kedua nilai ini. Nah, muncul nih, kita dapat nilai yang paling minimumnya itu ada di 35 dan 39. Nah, untuk tujuannya berarti 35 ini kita lihat teman-teman dia ada di kota mana. Nah, kalau misalnya kita lihat 35 ini dia ada di kota 1. Nah, berarti di sini kita tulis 1. Dan untuk 39 ini dia bisa di kota 1 dan kota 2. Berarti kita masukin dari kota 2 aja, teman-teman. Berarti di sini kita masukin kota 2. Nah, selanjutnya ini kita bisa masukin pedagang ya, teman-teman. Nah, kan tujuan akhir dari kota 3 dan kota 4 nantinya itu akan ke si pedagangnya ya, teman-teman. Berarti di sini kita masukin pedagang. Dan ini kita masukin nilai dari kota 3 ke pedagangnya itu berapa. Di sini kan sama dengan 16. Berarti kita masukin 16 ditambah sama nilai minimum dari kota sebelumnya. Kota 3 sebelumnya itu kan ada 35 ya. 35 ini juga sama ya. Ini tinggal kita masukin lagi rumus minimumnya. Nah, didapat minimumnya itu sama dengan 51. Nah, 51 ini ada di mana nih, teman-teman? Nah, kalau kita lihat 51 ini ada di kota 3. Nah, berarti di sini kita tulis kota 3. Nah, di sini kita udah bisa nih ngambil keputusan atau solusi optimalnya, teman-teman. Nah, kan tadi kita mulai dari pabrik ya. Makanya di sini aku tulis pabrik. Dan X1-nya di sini berapa? X1-nya itu kita lihat. X1-nya itu kita ada di kota X1-nya itu ada di kota 1 ya, teman-teman. Kenapa kita ngambil kota 1? Karena kalau misalnya kita lihat di sini, itu yang paling minimum dia itu ada di kota 1 nih, teman-teman. Jadi di sini kita ngambil di kota 1. Terus X2-nya kota 3, teman-teman. X2-nya itu ada di kota 3. Di sini kita masukin kota 3. Ini tujuan akhirnya itu di pedagang. Nah, ya distribusinya kita masukin aja nih hasil dari akhirnya berapa, yaitu 51. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, kan ini kita udah dapat nih keputusannya itu dari kota 1, kota 3, dan pedagang dengan biaya distribusinya sama dengan 51. Nah, kita coba lihat dalam jalur distribusinya. Kan tadi dari pabrik ke kota 1 itu kan sama dengan 15 ya. 15. Kalau dari kota 1 ke kota 3 itu kan sama dengan 20. Sedangkan dari kota 3 ke pedagang itu sama dengan 16. Nah, kalau kita coba hitung pakai dijumlahkan, itu dia hasilnya sama dengan 51. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa untuk soal nomor 1 ini, jalur distribusi yang paling optimal agar biaya transportasi itu minimal itu ada pada jalur P ke 1, ke 3, dan ke pedagang dengan biaya yang sudah diminimalkan itu sebesar Rp51.000, teman-teman. Oke, mungkin itu aja video tutorial kali ini yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf apabila penyampaian aku masih kurang dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.